kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perkembangan sosial anak usia ini. Sebelum kelompok kami menjelaskan perkembangan sosial anak usia ini, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial anak usia dini merupakan proses pencapaian kematangan hubungan sosial, sehingga diartikan sebagai proses penyesuaian diri antara keluarga, masyarakat, serta orang-orang di sekitarnya. Dalam proses perkembangan sosial anak usia dini, terdapat dalam dua bentuk komunikasi. Yang pertama, ekstrovert, di mana anak yang saling berkomunikasi, suka bergaul terhadap sesama, dan juga anak yang introvert, anak yang kurang aktif dalam kehidupan bersama, seperti dalam keluarga, masyarakat, maupun orang di sekitarnya, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan hanya dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Maka kita sebagai pendidik harus membina. A. Ciri-ciri perkembangan sosial anak usia dini. 1. Kelahiran sampai usia 3 tahun. A. Bereaksi terhadap orang lain. B. Menikmati pada saat bergaul dengan anak-anak lain. C. Dapat memelihara keterlibatan dengan anak yang lain untuk suatu periode yang sangat pendek. 2. Usia 3-4 tahun. A. Menjadi lebih sadar akan diri sendiri. B. Mengembangkan perasaan rendah hati. C. Menjadi sadar akan rasial dan perbedaan seksual. A. Ciri-ciri perkembangan sosial anak usia dini. 3. Usia anak 5-6 tahun, yaitu 1. Menyatakan gagasan yang kaku, peran jenis kelamin. 2. Memiliki teman baik meskipun untuk jangka waktu yang pendek. 3. Sering bertengkar tetapi dalam waktu yang pendek. 4. Dapat terbagi dan mengambil peran. 5. Ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan pengalaman sekolah. 6. Mempertimbangkan setiap guru merupakan hal yang sangat penting. 7. Ingin menjadi yang nomor 1. 8. Menjadi lebih posesif terhadap barang-barang kepunyaannya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. AUD. 1. Faktor lingkungan keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. Dan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama yang akan dikenal oleh anak. Faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi. Di luar rumah, anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialnya kepada lingkungan sekitar yang berada di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Dalam pembelajaran, anak melakukan interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya.
Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Orang dewasa dan teman-teman yang dekat dengan kehidupan anak merupakan objek yang diamati dan ditiru anak. Melalui cara ini, anak belajar cara bersikap, berkomunikasi, berempati, menghargai atau pengetahuan dan keterampilan lainnya. Pendidikan dan orang-orang dewasa di sekitar anak seharusnya peka dan menyadari bahwa dirinya sebagai model yang pantas untuk ditiru anak dalam berucap, bersikap, merespon anak dan orang lain, sehingga dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan kematangan emosinya. Berikutnya adalah usaha guru untuk mengembangkan sosial anak usia dini. Usaha yang pertama yaitu dengan cara menyediakan sudut berhias untuk anak-anak dapat memainkan berbagai peran. Seragam yang sederhana seperti celemek dan topi dapat membantu anak-anak untuk menyelidiki peran yang baru. Kebutuhan yang lain memerlukan bantuan dari orang yang lebih dewasa. Anak-anak yang lebih tua perlu memerlukan penyangga yang lebih baik untuk memerankan peranan yang lebih besar yang ada di dalam masyarakat. 3. Menggunakan suatu untuk model teknik yang sesuai dalam memasuki suatu kelompok bermain. Yang keempat, mendorong anak untuk membuat keputusan sebanyak mungkin. 5. Model empati dan mempeduli perilaku serta mendorong anak-anak untuk melakukan perilaku ini. 6. Bermain peran merupakan solusi untuk memecahkan masalah dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, anak-anak mungkin akan memainkan peran tentang bagaimana cara membuat suatu pengenalan ketika seseorang tamu datang ke dalam kelas, atau bagaimana cara untuk menerima anak lain untuk berbagai bahan-bahan. Baik, itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.